Saat itu di depan altar kecil di Masjid Kampung Surabaya tangan Rian gemetar memegang tangan Sinta yang dipaksa menjadi istrinya demi melunasi hutang ayahnya yang sakit parah. Tapi di dalam dada yang sesak ia tahu bahwa cinta sejatinya bukan untuk wanita di hadapannya melainkan untuk pria yang berdiri diam di barisan belakang dengan mata penuh luka Andi. Udara panas bulan Juni terasa semakin berat ketika imam menyelesaikan ijab abul dan sorak-sorai keluarga pecah memenuhi ruangan sederhana itu. Rian tersenyum paksa tapi hatinya menjerit. Ia ingat betul bagaimana 2 bulan lalu ayahnya yang sudah renta memanggilnya ke kamar kecil di rumah kontrakan. "Kamu harus nikah dengan anak Pak Joko Rian," kata bapak dengan suara lemah sambil batuk-batuk. "Hutang kita sudah menumpuk, kalau tidak begini kita semua bisa ke jalanan." Ibu hanya menangis diam di pojok. Rian yang saat itu baru lulus kuliah dan bekerja serabutan sebagai karyawan toko kelontong tidak punya pilihan. Ia tahu orientasinya sejak SMA ketika ia merasa jantungnya berdegup kencang setiap melihat Andi teman sekolahnya yang sekarang menjadi rekan kerja di perusahaan kecil pengiriman barang. Tapi ia menyimpannya rapat-rapat karena di kampung ini nama baik keluarga lebih penting dari apapun. Malam pengantin itu Rian duduk di tepi ranjang kamar sempit yang disewakan keluarga Sinta. Sinta yang baik hati tapi tidak tahu apa-apa hanya tersenyum malu. "Kita mulai dari awal ya Mas," katanya pelan. Rian mengangguk tapi pikirannya melayang ke Andi yang tadi sore mengirim pesan singkat, "Aku bahagia buat kamu tapi hatiku hancur." Air mata Rian jatuh tanpa suara. Ia bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya meninggalkan Sinta yang masih tidur dan pergi ke gudang perusahaan tempat ia bekerja. Di sana Andi sudah menunggu dengan secangkir kopi hitam seperti biasa. "Kamu tidak perlu jelaskan apapun Rian," kata Andi dengan suara lembut tapi mata merah. "Aku tahu kamu melakukannya untuk orang tua." Mereka berpelukan singkat di balik tumpukan kardus dan Rian merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia tidak sendirian. Tapi pelukan itu harus berakhir cepat karena suara truk pengiriman sudah terdengar di luar. Rian pulang ke rumah baru dengan hati yang semakin berat. Ia mulai bekerja lebih keras lagi mengambil shift malam membantu bapak berobat dan membayar cicilan hutang. Setiap malam ia berpura-pura tidur di samping Sinta sambil memeluk bantal dan membayangkan pelukan Andi yang hangat. Bulan-bulan pertama pernikahan terasa seperti penjara emas yang dibangunnya sendiri. Keluarga besar datang berkunjung memuji betapa bahagianya mereka padahal Rian merasa semakin mati rasa. Suatu sore ketika hujan deras mengguyur Surabaya Rian menerima telepon dari Andi. "Ada proyek besar di Jakarta, perusahaan kita bisa ekspansi kalau kamu mau ikut," kata Andi. Rian melihat Sinta yang sedang memasak di dapur dan hatinya terbelah. "Aku tidak bisa ninggalin keluarga sekarang," jawabnya pelan. Tapi malam itu setelah Sinta tidur Rian duduk di teras dan menangis diam-diam. Ia tahu kalau ia terus begini ia akan hancur. Besok paginya ia memberanikan diri bicara dengan ayah. "Pak, aku mau coba kerja di Jakarta untuk bayar hutang lebih cepat." Ayah hanya mengangguk lemah. "Asal kamu bahagia nak." Kata-kata itu terasa seperti pisau karena Rian tahu bahagia baginya adalah sesuatu yang tidak boleh ia kejar. Ia packing barang sedikit sekali dan naik bus malam ke Jakarta dengan Andi yang menjemput di terminal. Di dalam bus yang gelap tangan mereka bertemu sebentar dan Rian merasa ada harapan kecil yang mulai tumbuh di dada. Tapi ia tidak tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai dan badai yang lebih besar sedang menanti di ibu kota. Jakarta menyambut Rian dengan hiruk-pikuk yang membuat kepalanya pusing. Apartemen kecil di pinggiran yang disewa bersama Andi terasa seperti dunia baru yang asing. Setiap pagi Rian menelepon Sinta di Surabaya berpura-pura rindu padahal hatinya sudah berada di sisi Andi yang setiap hari mengajarinya cara mengoperasikan sistem logistik baru di perusahaan. "Kamu cepat sekali belajar," puji Andi suatu malam sambil mereka duduk di balkon kecil menghadap lampu kota. Rian tersenyum tipis. "Karena aku harus cepat bayar hutang biar bisa pulang."
Andi tidak menjawab, hanya menatap langit malam. Perlahan-lahan bisnis kecil mereka mulai berkembang. Rian yang punya bakat negosiasi berhasil dapat kontrak dengan toko-toko besar di Tanah Abang. Gaji naik perlahan dan ia bisa kirim uang lebih banyak ke Surabaya. Sinta mulai curiga. Mas Kok jarang pulang. Apa ada orang lain, tanyanya lewat telepon suatu sore. Rian menjawab dengan suara tenang tapi tangannya dingin. Hanya kerja sayang. Sabar ya, sebentar lagi hutang lunas. Suatu hari ketika mereka sedang menghitung stok di gudang, Andi tiba-tiba memegang tangan Rian. Aku tidak tahan lagi Rian. Aku mencintaimu sejak lama tapi aku tahu kamu punya tanggung jawab. Rian menarik tangan pelan tapi matanya berkaca-kaca. Aku juga Andi. Tapi kalau aku lepas semuanya keluargaku hancur. Mereka diam lama sampai suara orklit mengganggu. Malam itu Rian tidak bisa tidur. Ia membuka laptop dan mulai merancang bisnis sampingan sendiri, jualan barang impor kecil-kecilan lewat online. Andi membantu diam-diam tanpa pernah meminta apa-apa. Bisnis itu tumbuh pelan tapi pasti. Dalam 6 bulan Rian sudah bisa bayar separuh hutang ayahnya. Ayah menelepon dengan suara bahagia. Kamu anak baik Rian. Sinta juga bilang kamu suami yang bertanggung jawab. Kata-kata itu seperti duri di hati Rian. Ia mulai merasa bersalah setiap kali Sinta mengirim foto makanan yang dimasaknya atau cerita tentang tetangga yang iri dengan pernikahan mereka. Tekanan semakin berat ketika teman sekantor Budi yang iri mulai menyebarkan gosip. Rian kok dekat sekali sama Andi. Kayaknya bukan teman biasa deh. Rian mendengar bisik-bisik itu di kantin dan hatinya langsung dingin. Ia pulang ke apartemen dan menangis di bahu Andi. Kalau mereka tahu semuanya selesai Andi, keluargaku akan malu. Andi memeluknya erat. Kita hadapi bersama. Aku tidak akan ninggalin kamu. Keesokan harinya Rian memutuskan untuk pulang ke Surabaya sebentar. Di rumah Sinta menyambutnya dengan pelukan hangat tapi Rian merasa seperti penipu terbesar di dunia. Malam itu Sinta bertanya pelan, Mas, apa kita bisa punya anak tahun depan? Rian membekuk. Ia memeluk Sinta tapi pikirannya melayang ke Andi yang menunggu di Jakarta. Keesokan paginya ia kembali ke ibu kota dengan hati yang semakin hancur. Bisnis online-nya mulai meledak dan uang mengalir lebih cepat. Tapi setiap rupiah yang ia dapat terasa seperti pengkhianatan terhadap Sinta. Andi melihat perubahan itu dan suatu malam ia berkata, kamu tidak bisa terus begini Rian. Kamu harus pilih. Rian tahu Andi benar tapi pilihan itu terasa seperti gunung yang tidak bisa ia panjat. Tahun kedua di Jakarta bisnis Rian sudah berkembang menjadi perusahaan kecil yang mengurus pengiriman barang ke seluruh Jawa. Ia pindah ke apartemen lebih besar dan mengajak Andi tinggal bersama sebagai teman sekamar demi menutupi. Sinta mulai sering bertanya kenapa Rian jarang pulang. Kamu sibuk sekali Mas. Apa aku yang salah? Suaranya lemah lewat telepon dan Rian merasa dadanya sesak. Ia berjanji akan pulang akhir bulan ini. Di Surabaya ayahnya sudah lebih sehat berkat pengobatan rutin tapi hutang masih ada sedikit. Keluarga besar mulai bergosip. Rian kok lama sekali di Jakarta. Apa dia punya simpanan di sana? Rian mendengar dari ibu dan ia hanya bisa tertawa pahit. Di kantor Budi semakin berani. Suatu hari ia menghadang Rian di koridor. Aku tahu rahasiamu Rian. Kamu dan Andi bukan teman biasa. Kalau aku bilang ke istri kamu apa? Rian merasa dunia berputar. Ia pulang ke apartemen dan menceritakan semuanya ke Andi. Andi diam lama lalu berkata, kita lawan bersama. Aku siap kalau kamu siap. Malam itu mereka duduk di lantai apartemen dengan secangkir teh hangat. Rian menceritakan masa kecilnya di kampung, bagaimana ia selalu merasa berbeda tapi tidak berani bilang. Andi mendengarkan sambil memegang tangannya. Aku juga begitu Rian.
Tapi aku tidak mau hidup bohong lagi. Keesokan harinya Rian memutuskan untuk bertemu Budi dan bicara dari hati ke hati. Kalau kamu bilang ke siapa-siapa aku akan kehilangan segalanya Budi. Tapi aku juga bisa bikin kamu kehilangan pekerjaan. Budi mundur tapi tatapannya penuh dendam. Bisnis Rian terus tumbuh, ia berhasil dapat kontrak besar dengan perusahaan ekspor di Tanjung Priok. Uang mengalir deras dan ia bisa lunasi hutang ayah sepenuhnya. Ayah menelepon dengan suara bahagia, kamu sudah bebas nak. Sekarang pulanglah dan buat cucu untuk kami. Rian hanya bisa diam, pulang berarti harus menghadapi Sinta yang semakin ingin punya anak. Di tengah kesuksesan itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Sinta datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan apartemen dengan tas kecil dan mata merah. Aku tahu mas. Aku tahu kamu tidak bahagia sama aku. Rian membeku di ambang pintu. Sinta masuk dan melihat Andi yang sedang memasak di dapur. Suasana langsung tegang. Dia siapa mas? Tanya Sinta dengan suara gemetar. Rian tidak bisa bohong lagi. Ia duduk di sofa dan menceritakan semuanya dari awal. Sinta menangis lama sekali. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kenapa kamu biarkan aku jatuh cinta sama kamu? Rian tidak punya jawaban. Malam itu Sinta tidur di kamar tamu dan Rian duduk di balkon dengan Andi. Ini akhirnya ya, kata Andi pelan. Rian menggeleng. Ini baru awal Andi. Aku tidak mau kehilangan kamu. Keesokan paginya Sinta memutuskan pulang ke Surabaya. Aku akan cerai mas. Kamu bebas sekarang. Kata-katanya terasa seperti angin segar sekaligus pisau. Rian mengantarnya ke stasiun dan mereka berpelukan untuk terakhir kali. Di perjalanan pulang Rian menangis di taksi. Untuk pertama kalinya ia merasa ringan tapi juga takut. Perceraian berjalan lancar. Sinta yang baik hati tidak menuntut apa-apa, hanya minta Rian tetap membantu keluarganya kalau perlu. Berita itu menyebar cepat di kampung Surabaya. Ibu menelepon menangis, kamu sudah gila Rian. Apa kata orang? Ayah lebih diam tapi Rian tahu ia kecewa. Di Jakarta bisnis Rian semakin maju. Ia membuka kantor kecil di kawasan Sudirman dan mempekerjakan 5 orang termasuk Andi sebagai manajer operasional. Tapi gosip di lingkungan bisnis mulai beredar. Beberapa klien menarik diri setelah mendengar rumor tentang pemilik yang aneh. Rian merasa dunia bisnis yang dulu ramah sekarang seperti hutan penuh serigala. Andi selalu di sisinya. Kita buktikan dengan hasil kerja kita Rian. Jangan pedulikan omongan. Mereka bekerja sampai larut malam merancang strategi baru fokus ke pasar online yang sedang booming. Suatu malam setelah rapat panjang Andi memeluk Rian dari belakang. Aku bangga sama kamu. Kamu berani hadapi semuanya. Rian membalikkan badan dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia mencium Andi dengan lembut. Bukan nafsu melainkan rasa syukur yang mendalam. Tapi ujian belum selesai. Budi yang dulu iri sekarang bekerja di perusahaan saingan dan mulai menyebarkan foto lama Rian dan Andi yang diambil diam-diam. Foto itu beredar di grup WhatsApp pengusaha kecil. Rian mendapat telepon dari klien besar, maaf Pak Rian, kami tidak bisa lanjut kerjasama kalau begini. Penjualan turun drastis dalam seminggu. Rian duduk di kantor kosong dengan kepala pusing. Andi membawa kopi dan duduk di sebelahnya. Kita mulai dari nol lagi. Aku ikut kamu sampai akhir. Mereka memutuskan untuk rebranding perusahaan fokus ke cerita inspirasi dari kampung ke kota dengan kerja keras. Rian mulai posting di media sosial tentang perjalanannya tanpa menyebut orientasi secara langsung, tapi orang mulai paham. Dukungan datang dari komunitas kecil di Jakarta. Beberapa pengusaha muda gay mendekat dan memberikan kontrak kecil. Perlahan bisnis bangkit kembali. Rian belajar bahwa kejujuran meski pahit ternyata adalah kekuatan terbesar.
Di Surabaya ibu akhirnya datang ke Jakarta. Ia berdiri di depan kantor dengan tas plastik berisi makanan khas. Ibu tidak mengerti semuanya nak. Tapi ibu lihat kamu bahagia sekarang. Rian memeluk ibunya lama sekali. Mereka makan malam bertiga dengan Andi. Ibu diam-diam mengamati Andi dan di akhir malam ia berkata pelan, dia orang baik Rian. Jaga dia. Kata-kata itu seperti obat yang menyembuhkan luka bertahun-tahun. Tapi ayah masih belum mau bicara. Rian tahu perjalanan keluarga masih panjang. Bisnis terus tumbuh, mereka berhasil buka cabang kecil di Bandung. Rian mulai bisa bernapas lega. Setiap malam ia pulang ke apartemen dan menemukan Andi yang menunggu dengan senyum. Kamu sudah jauh sekali dari anak kampung yang ketakutan dulu, kata Andi sambil memegang tangannya. Rian tersenyum. Karena aku punya kamu. Tapi di dalam hati ia tahu badai terbesar belum datang. Kesuksesan membawa tantangan baru. Perusahaan Rian sekarang punya 20 karyawan dan kontrak nasional. Media lokal mulai tertarik. Sebuah majalah bisnis ingin wawancara pengusaha muda dari Surabaya yang bangkit dari nol. Rian ragu. Kalau mereka gali lebih dalam Andi. Andi mengangguk tenang. Kita siap. Ceritakan saja yang kamu mau. Wawancara berjalan lancar tapi reporter bertanya hal pribadi, Pak Rian sudah menikah? Rian tersenyum dan jawab jujur, saya pernah menikah tapi sekarang saya hidup dengan pasangan saya yang pria. Berita itu meledak di dunia maya. Komentar positif dan negatif bercampur. Beberapa klien mundur lagi tapi lebih banyak yang datang karena terinspirasi. Kamu berani sekali Rian, kata Andi sambil menunjukkan artikel di ponsel. Tapi di Surabaya ayah menelepon dengan suara marah untuk pertama kalinya. Kamu sudah mempermalukan nama keluarga. Jangan pulang lagi. Telepon ditutup kasar. Rian menangis di bahu Andi sepanjang malam. Keesokan harinya Rian memutuskan pulang ke Surabaya sendiri. Di kampung tetangga berbisik-bisik. Ayah tidak mau keluar kamar. Ibu menangis di dapur. Rian duduk di teras lama dan menceritakan semuanya dari awal. Aku tidak pernah bohong soal cinta Pak. Aku hanya takut kehilangan kalian. Ayah akhirnya keluar dengan wajah lelah. Kamu anakku Rian. Tapi dunia ini keras. Mereka bicara sampai pagi. Ayah tidak langsung menerima tapi setidaknya ia mendengar. Rian pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Bisnis terus berkembang, mereka bahkan buka cabang di Bali. Andi diangkat menjadi direktur dan mereka resmi tinggal bersama. Suatu malam di balkon apartemen yang sekarang lebih besar Andi berlutut dengan cincin sederhana. Kita tidak bisa menikah secara resmi Rian. Tapi aku mau janji di depan Tuhan dan diri kita sendiri. Rian menangis bahagia dan memeluk Andi erat. Aku mau Andi. Selamanya. Tapi kebahagiaan itu terganggu ketika Budi muncul lagi. Ia datang ke kantor dengan senyum sinis. Kamu pikir kamu sudah menang Rian? Aku punya bukti lebih banyak. Rian berdiri tenang. Silakan Budi. Aku sudah tidak takut lagi. Budi pergi dengan marah. Beberapa hari kemudian berita lama muncul lagi tapi kali ini Rian sudah siap. Ia buat posting panjang di Instagram tentang perjalanannya dari anak kampung yang terpaksa menikah sampai pengusaha yang berani hidup jujur. Posting itu viral. Ribuan orang mendukung. Perusahaan malah dapat kontrak lebih besar. Rian sadar bahwa dengan menjadi diri sendiri ia tidak kehilangan segalanya, malah mendapatkan lebih banyak. Ayah akhirnya menelepon. Pulanglah nak. Ibu kangen. Rian dan Andi pergi ke Surabaya akhir pekan itu. Ayah memeluk Rian lama sekali tanpa kata. Di meja makan malam itu keluarga kecil mereka tertawa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tahun kelima bisnis Rian sudah menjadi perusahaan menengah dengan cabang di 3 kota.
Ia sering diundang bicara di seminar tentang ketahanan mental pengusaha. Andi selalu di sisinya sebagai pasangan hidup yang setia. Mereka membeli rumah kecil di pinggiran Jakarta dengan taman kecil tempat mereka menanam bunga bersama. Suatu pagi Rian menerima telepon dari Sinta. "Aku sudah menikah lagi, Mas. Dan aku bahagia. Terima kasih sudah melepaskan aku dulu." Rian tersenyum lega. "Aku juga bahagia, Sinta. Semoga kamu selalu sehat." Mereka bicara sebentar seperti teman lama. Setelah telepon ditutup, Rian memeluk Andi dari belakang. "Semua sudah selesai, Andi. Kita sudah sampai." Andi membalikkan badan dan mereka berdiri lama di teras rumah sambil menatap matahari terbit. Rian ingat anak kecil di kampung Surabaya yang selalu takut pada perasaannya sendiri. Sekarang ia berdiri sebagai pria yang utuh. Keluarga besar mulai menerima pelan-pelan. Adik ipar Sinta bahkan datang berkunjung dan bercerita bahwa Sinta sekarang punya anak laki-laki yang lucu. Ayah dan ibu datang ke Jakarta setiap bulan untuk menginap di rumah baru. Ayah bahkan mulai mengobrol dengan Andi tentang bisnis. "Kamu anak baik," kata ayah suatu sore sambil minum teh. Andi tersenyum dan Rian merasa dunia akhirnya berpihak padanya. Bisnis terus berkembang tapi Rian tidak pernah lupa akarnya. Ia mendirikan yayasan kecil untuk anak-anak kampung yang ingin kuliah. "Aku dulu tidak punya pilihan. Sekarang aku mau kasih pilihan buat mereka," katanya di acara peresmian. Andi berdiri di belakang panggung dengan bangga. Malam itu mereka duduk di balkon rumah baru menghadap lampu kota yang berkelap-kelip. "Kamu sudah membangun hidup yang indah, Rian," kata Andi. Rian memegang tangannya erat. "Karena aku memilih mencintai kamu dengan jujur." Bertahun-tahun berlalu dan Rian sekarang menjadi pembicara nasional. Ia sering bercerita di depan ratusan orang tentang perjalanannya dari paksaan menikah sampai kebahagiaan sejati. Setiap kali ia melihat Andi di barisan depan dengan senyum yang sama seperti dulu di gudang kecil Surabaya. Kehidupan tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika komentar negatif masih datang atau keluarga jauh masih bergosip. Tapi Rian sudah belajar bahwa keberanian adalah harga yang pantas dibayar untuk kebebasan. Suatu malam ketika hujan deras seperti malam pertama mereka di Jakarta, Andi bertanya, "Apa kamu pernah menyesal?" Rian menggeleng tegas. "Tidak pernah. Karena setiap air mata membawa aku ke kamu." Mereka berpelukan lama di bawah selimut tebal dan mendengarkan suara hujan. Rian tahu perjalanan masih panjang tapi ia tidak lagi takut. Ia sudah menjadi diri sendiri sepenuhnya. Apakah benar bahwa seseorang harus mengorbankan identitas aslinya demi kebahagiaan keluarga atau justru kebahagiaan sejati datang dari keberanian menjadi diri sendiri? Benar atau salah?